Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita lanjutkan kajian kita dari hadis Mi'atul Hadis. Sekarang di hadis yang ke-42. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqa al-mufarriduna qalu wa mal mufarriduna Ya Rasulullah qala az-zakiruna Allah katsira waz-zakiratu rawahu Muslim. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang keutamaan al-mufarridun, di mana mufarridun ini unggul dibandingkan yang lain. Sehingga Rasulullah menyebutkan dengan lafaz sabaqah. Sabaqah di dalam bahasa Arab ada 3 bentuk: sabqun, sabaqo, sabaqo. Sabaqo maknanya adalah di mana bainal mutasabiqina yadau iwadan. Di mana 2 orang yang berlomba saling memasang taruhan. Kan? 2 orang yang berlomba atau lebih saling memasang taruhan. Contoh gini, saya dan Ustaz Aco. Ustaz Aco, kita taruhan yuk. Kita lomba lari dari sini ke Liwai. Siapa yang duluan, kita pasang taruhan 100.000, 100.000. Siapa yang menang, siapa yang duluan sampai ke Liwai, dia yang ngambil 200.000 tersebut. Maka ini apa adalah musabaqah, perlombaan. Dan ini hukumnya haram. Kenapa? Karena kedua-duanya memasang taruhan. Kedua-duanya memasang taruhan. Kalau sekiranya ada pihak ketiga, contoh ada Pak Gusti, mengatakan, oke, Ustaz Aco sama Ustaz Burhan berlomba, nanti saya yang ngasih hadiah. Maka ini tidak masalah. Paham? Karena ada sponsor atau pihak ketiga yang ngasih hadiah. Nah, kapan bolehnya taruhan yang syar'i, yang dimana 2 orang atau 3 orang memasang taruhan, tapi masuk dalam kategori syar'i, tidak haram. Apa itu? Ketika dia berlomba memanah, berlomba pacuan kuda dan pacuan onta. Hanya 3 ini saja yang dibolehkan bagi si pemain memasang taruhan. Kan? Memasang taruhan. Kenapa dibolehkan hal ini? Karena istidadul jihad, sebagai bekal persiapan untuk jihad. Tapi kalau sekiranya orang ini memang nggak dipersiapkan untuk jihad, maka nggak disyariatkan nanti dia ikut lomba juga. Kan? Contoh wanita. Wanita ini nggak dipersiapkan untuk jihad. Maka nggak dilatih juga dia memanah, pacuan kuda, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak ada syariat jihad baginya. Ketika Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, apakah ada jihad bagi kaum wanita? Ada, yaitu haji dan umroh la qitala fihi. Bukan jihad apa? Jihad perang. Adapun musabaqah, perlombaan yang lain yang sifatnya itu mubah, contoh lomba makan kerupuk, lomba lari karung, apalagi lomba memasak mungkin, atau lomba loncat-loncat di sini, siapa yang duluan, siapa yang menang dia dapat hadiah. Maka tidak boleh dipungut uang pendaftaran dari si peserta lomba. Yang kemudian nanti dari hasil uang pendaftaran itu diberikan hadiah kepadanya. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena masuk dalam pembahasan khimar atau maisir, judi. Boleh bagi pihak sekolah yang membayarkan hadiah kepadanya. Ini juga ditanyakan kemarin oleh mudir sekolah yang ada di Balikpapan tentang hal ini, gimana karena kita ada masa-masa di mana sekolah kita mengadakan lomba futsal mungkin atau lomba apa gitu. Kemudian kita kasih hadiah, maka tidak mengapa kalau sekiranya hadiahnya dari
dari sponsor, bukan dari uang-uang pendaftaran atau uang peserta lomba. Karena itu judi. Itu bisa berlaku hanya pada 3 perlombaan atau yang dikiaskan kepadanya seperti lomba Al-Quran, hafalan Al-Quran, lomba-lomba ilmiah, dan yang lain. 6 ini perlombaan yang sifatnya apa? Mubah. Adapun perlombaan yang sifatnya mudorroh, ini tidak boleh. Baik itu dengan hadiah atau tanpa hadiah nggak boleh. Seperti apa? MMA, karate, tinju, gusti, nggak boleh. Ini kenapa? Karena ini menyakiti orang lain, membahayakan orang lain, memukul wajah dan seterusnya. Itu tadi apa? Tentang perlombaan. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan di sini bahwa al-mufarridun, mereka adalah orang-orang yang unggul dalam segala hal. Lantas para sahabat bertanya ini, mal mufarriduna ya Rasulullah? Siapa mufarriduna itu? Karena mereka nggak paham mufarrid ini. Karena di dalam bahasa Arab, mufarrid itu berasal dari kata apa? Mufrad. Mufrad sendiri. Nggak ada yang menduakan, yang berduaan dengannya, sendiri, dia unggul. Maka Rasulullah menjawab, adzzakirunallaha katsira wadzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Kenapa adzakiruna wadzakirat mereka unggul? Karena mereka telah menerapkan tujuan hakikat hidup yang sebenarnya. Karena kita semua ini yatanafas, berlomba-lomba, mutasabikun, fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang-orang yang siang malam dia zakirul, berzikir kepada Allah, maka mereka lah yang akan unggul di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi perlu diketahui bahwa zikir itu tidak terbatas hanya dengan lisan. Tapi zikir itu mencangkup seluruh ibadah. Apakah ibadatul al-jawari, ibadatul qalbiyah, ibadatul lisan, semua ini masuk di dalam kategori apa? Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah liiqamati dzikr, untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang tidak zikir kepada Allah, maka pasti dia akan lalai, pasti dia akan terperdaya, pasti dia akan mengekor hawa nafsu. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkan kamu terperdaya, tertipu dengan Robmu yang Maha Al-Karim? Jadi zikrullah itu tadi tidak terbatas pada lisan saja, tapi bisa dengan anggota badan, bisa dengan hati. Nah, yang terpenting nanti apa? Zikrullah bil qalbi. Tapi jangan sesuatu yang di luaran dimasukkan ke dalam. Jangan sesuatu yang di luaran, zikir di luar dimasukkan ke dalam. Apa maknanya ini? Dia zikir seharusnya menggunakan lisannya, tapi dia pakai dengan hatinya. Sambil pencet-pencet, sambil nyetir dia pencet-pencet. Lagi ngapain Pak? Lagi zikir. Zikir apa ini? Zikir dalam hati. Maka ini tidak tepat. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu yang di luar ke dalam. Ini zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau zikir ya dilisankan, disuarakan. Barulah dia yuktabar, barulah dia dianggap dan berbuah pahala. Kalau dia zikir dalam hati, ini tidak dianggap. Karena zikir sendiri yang berkaitan dengan hati ada. Seperti apa? Tawakal, roja, khauf, khosyah, ikhlas. Ini semua adalah amalul dzikri fil qalbi, amalan zikir di dalam hati. Dan ini juga nggak boleh ditampakkan.
Aku loh sudah ikhlas. Ikhlas, ukuran ikhlas itu di dalam hati. Yang melihat, yang mengetahui Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Nggak perlu kamu ngasih tahu. Karena ini adalah amalan hati. Aku loh ngajar di sini tuh ikhlas, nggak mengharap apa-apa. Paham? Jangan dikeluarkan sesuatu apa yang ada di dalam hati. Unek-unek di dalam hati. Boleh ditampakkan nggak? Saya itu jengkel sama dia. Saya itu kesel banget sama dia. Bang, boleh kira-kira? Unek-unek di dalam hati, kekesalan di dalam hati ditampakkan, dikeluarkan. Boleh kira-kira? Kalau sekiranya ada maslahatnya, dalam artian dia menceritakan kepada orang yang bisa tagirul mungkar, merubah kemungkaran, maka ini boleh. Tapi kalau sekiranya dia hanya sekedar curhat, hanya sekedar agar orang tahu, orang lain tahu biar dia apa namanya, memberikan rasa ibah kasihan kepadanya, maka ini adalah gibah jama'i. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu terkadang bahagia jika dilihat, diperhatikan atau disebut oleh orang yang terkenal. Paham? Contoh gini, Ustadz Acok pengajar Ibnu Umar, ya kan? Kalau sekiranya nanti di debat capres yang keempat, Ustadz Acok ini disebut-sebut oleh paslon nomor 1 mungkin, atau paslon nomor 2, di sana ada Ustadz Acok di Balikpapan mengajar di Ibnu Umar, gajinya nggak seberapa, tapi dia ikhlas dalam mengajar. Kira-kira Ustadz Acok ini akan bahagia nggak? Senang nggak kira-kira? Pasti kan terharu, Masya Allah. Ustadz Acok jadi apa? Jadi viral. Jadi dicari-cari siapa sih ini Ustadz Acok? Ternyata dicari-cari. Oh benar dia apa? Pengajar atau istilahnya apa? Umar Bakri. Pengajar yang ikhlas. Nah, akhirnya apa? Ustadz Acok senang. Disebut-sebut namanya. Ini disebut oleh orang-orang yang baru mencalonkan presiden. Bagaimana lagi kalau Pak Jokowi setiap datang ke Balikpapan singgah ke Ibnu Umar untuk menyalami Ustadz Acok, Masya Allah. Hah? Dia sempatkan makan-makan, numpang ke sini, ngobrol-ngobrol sebentar sebelum ke IKN. Akhirnya apa? Gurunya, muridnya, pengajarnya akan naik daun. Kenapa? Karena disebut-sebut, dikunjung-kunjungi oleh orang nomor 1 di Indonesia ini. Bagaimana lagi kalau Allah yang melihat, yang menyebut, yang mengetahui kita. Bukanlah suatu hal yang penting manusia menyebut-nyebut kita, mengingat-ingat kita. Karena apa namanya? Mengingat manusia itu daun, penyakit. Mengingat-ingat manusia itu adalah penyakit. Tapi mengingat-ingat Allah itu adalah dawaun, obat. Jadi bukan itu yang terpenting. Sehingga kita bisa mengambil pelajaran yang besar dalam hal ini yaitu apa? Senantiasa memperhatikan masalah hati. Kita tahu bahwa ibadah, apapun ibadah yang kita lakukan, apakah itu mengajar, sholat, semuanya, ini merupakan bagian dari istijabatullahi wa rasulih. Bagian dari apa? Istijabah. Mengijabahi panggilan Allah dan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bermanfaat nanti kalau kolbunya istijabah. Kalau hatinya itu apa? Istijabah. Tidak hanya pada zahirnya saja. Karena zahirnya itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah di sini. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguhnya Allah tidak melihat bentuk kalian, gaya pakaian kalian.
dan harta kalian, rumah kalian, motor, semuanya nggak dilihat oleh Allah. Karena ini adalah umur dunia. La ta'dilu indallahi janaha ba'udatin. Tidak setara dengan apa? Dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking rendahnya perkara dunia ini. Tapi banyak juga anak-anak pondok pesantren ya, lulus dari pondok, yang dia banggakan itu bukan masalah hati, tapi masalah HP-nya, masalah rumahnya, masalah bajunya, dan yang lainnya. Jadi penting untuk kita perhatikan masalah apa? Masalah hati ini. Nah, di dalam bahasa Arab, kolbun. Ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tentang kolbun ini. Apakah dia itu liver ataukah dia jantung? Ya kan? Nah, karena di dalam dada kita ini ada berapa organ? Ada 3 organ ya. Ada jantung, ada hati, ada paru-paru. Nah, kan? Sering sekali Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marrat. Dia mengisyarahkan ke dadanya 3 kali. Berarti hati itu di dalam dada. Cuma untuk penentuannya di bagian mana dia ini terjadi khilaf. Apakah dia liver ataukah dia jantung? Tapi yang lebih dekat pada hakikat adalah jantung. Kenapa? Karena di saat kita apa namanya darahnya nggak normal, sering berdenyut-denyut gitu ya, maka kita cukup zikir saja, maka tensi kita, darah kita akan normal, denyut jantung kita pun akan normal. Ini sesuai dengan firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa mengingat Allah itu akan menenteramkan jantung. Paham? Kok saya sering berdenyut ya? Apa namanya? Nggak nyaman. Ya udah, segera mungkin apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istijabatullah wa rasuluhu yang paling penting adalah istijabatu bil qalbi. Karena Ibnul Qayyim pernah berkata bahwa la tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Tidak akan bermanfaat hanya istijabahnya dengan apa? Dengan jasadnya saja kelihatan sholat, kelihatan masya Allah syar'inya minta ampun, tapi hatinya nggak masuk, nggak memenuhi istijabah Allah dan Rasulnya. Maka ini dikhawatirkan nanti ketika orang ini diterpah badai syubhat, badai fitnah ujian, maka dia akan mudah terkepek-kepek, kata orang apa namanya? Orang Kalimantan. Mudah sekali apa? Sekali goyah. Terjatuh kepada lembah kenistaan. Terjatuh kepada apa namanya? Penyimpangan. Karena ilmu yang dia pelajari, ibadah yang dia lakukan, itu tidak sampai pada basyasatul qulub. Basyasatul al-qulub. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu istajibullaha war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Luar biasa. Sesungguhnya Allah itu membatasi antara seseorang dengan hatinya. Apa kaitannya ini? Orang itu kalau tidak memasukkan ijabahnya sampai ke dalam hati, maka akan bahaya. Falamma zagu azagollahu qulubahum. Maka senantiasa kita introspeksi hati kita, apakah kita ibadah lillah ataukah ligoirillah. Kalau sekiranya ligoirillah, maka ini akan membuat kita lelah, capek. Tapi kalau sekiranya kita beribadah lillah karena Allah, inilah yang membuat kita kuat dalam menjalankan segala aktivitas kita. Hidup kita menjadi tenang, senantiasa apa namanya bahagia, meskipun gaji hanya minim gitu sedikit, tapi kebahagiaan itu datang dari Allah, diberikan bagi mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ditanyakan.